Shalom saudara semua, kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya ke-5 ayatnya ke-3. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara semua, tahukah kita bahwa Alkitab kita sungguh luar biasa? Dia yang mengajarkan kita sesuatu yang berlainan, yang menjadi praktik, kebiasaan di dunia. Yesus mengajar mengasihi musuh dan berdoa buat mereka. Dia juga mengajar tentang pengampunan. Selain itu, ia memberi hukum sekiranya ada yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan sebagainya. Yesus mati di kayu salib demi untuk menebus dosa kita. Inilah perbuatan kasih yang tiada tandingnya. Suatu pengorbanan yang luar biasa demi untuk menyelamatkan manusia dan kita semua yang akan diselamatkan. Dalam Injil Matius ini berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Agak aneh. Karena hidup di dalam kemiskinan digambarkan dengan bahagia. Entah manusia manakah yang suka hidup dalam kemiskinan. Ya pasti semua tidak mau, karena ia dianggap sebagai kutukan. Tetapi Yesus mengatakan, orang yang miskin akan bahagia, akan diberkati, bahkan mempunyai kerajaan surga. Jadi apakah kebenarannya? Supaya lebih jelas maksud Yesus ini, mari kita melihat kalimat ini bersama-sama agar kita beroleh berkat, bukan rasa sebaliknya satu dikutuki. Dalam bahasa Yunani, kata bahagia berasal dari kata makarios yang berarti bless. Atau dalam bahasa Indonesianya, diberkatilah. Diberkatilah orang yang miskin. God bless you. Atau sukacita, bahagia di sini adalah suatu yang bukan dipengaruhi oleh faktor luar, tetapi ianya karena apa yang terjadi dalam hati seseorang itu oleh Kristus. Perkataan miskin dalam bahasa Yunani mempunyai dua makna. Kita akan melihat semua saudara. Pertama, penes berarti miskin dalam arti tidak kaya, tidak mempunyai banyak harta, dan hidup sederhana. Yang kedua, petokos yang bermaksud sangat miskin, yang berarti sangat sukar atau sulit untuk ditolong. Justru pengertian yang kedua ini yang dipakai Kristus untuk menggambarkan kemiskinan kita di hadapan Allah. Apakah maksud kemiskinan di hadapan Allah? Berbicara tentang kemiskinan kita di hadapan Allah, tentang kemiskinan di dalam roh. Orang yang miskin putus asa untuk mendapat pertolongan. Saudara yang terkasih, berserulah minta Allah menolong kita.
maka Allah berkenan memberi nafas, kelegaan, dan hidup, pertolongan yang indah, bahkan yang kita sangkakan, yaitu Dia yang menaruh kerajaan buat mereka yang berseru. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara orang miskin yang bahagia? Kalau tidak, inilah waktunya Anda datang menghadap Tuhan, menyatakan kemiskinan Anda dengan sejujurnya dalam hal kerohanian Anda. Tuhan pasti membalas sehingga Anda mendapatkan sukacita yang sebenarnya. Panggillah dan berserulah kepada Yesus. Hanya Dia yang beroleh menyelamatkan saudara dan saya. Sebab kalau kita melihat dalam Roma pasalnya ke-10 ayatnya ke-13, beginilah firman Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kalau kita sudah punya kerajaan surga, berarti kemiskinan kita bukan lagi kemiskinan, tetapi ianya telah diubahkan oleh Tuhan menjadi berkat atau kekayaan surgawi yang membawa kebahagiaan kekal. Saudara, ada beberapa syarat yang kita penuhi jikalau kita ingin menerima berkat kerajaan surga. Kita harus dituntut cara dan nilai Allah yang dinyatakan dalam Alkitab dan bukan oleh cara dan nilai dunia ini. Syarat adalah miskin di hadapan Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak dapat memenuhi keperluan rohani kita sendiri. Kita memerlukan hidup, kuasa dari Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan yang datang dari Roh Kudus untuk mewarisi kerajaan Allah. Kiranya dari renungan singkat ini akan membantu mengubah hidup saudara dan saya untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Apakah saudara miskin yang bahagia? Hanya Anda yang mampu menjawab persoalan itu. Tetapi ingat saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Diberkatilah yang miskin di hadapan Allah. Sekian renungan singkat. Tuhan memberkati.